Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aika Azhar Suci Ramadhani dengan NIM 1247030014. Saya dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian power supply sederhana, di mana tegangan AC 220 volt dari PLN masuk ke transformator diubah menjadi tegangan AC yang lebih rendah. Kemudian, tegangan tersebut disearahkan oleh 4 dioda dalam rangkaian penyearah jembatan. Hasil dari DC berdenyut difilterkan oleh kapasitor agar lebih halus. Selanjutnya, regulator sederhana dengan resistor dan dioda Zener menstabilkan tegangan, yang menghasilkan tegangan DC yang stabil yang akan diarahkan ke beban resistor. Itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai cara kerja rangkaian power supply. Untuk penjelasan yang lebih detail, mulai dari fungsi tiap komponen hingga cara mengecek tegangan pada beberapa titik rangkaian, akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi silakan lanjut menyimak. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rangkaian power supply yang sudah saya buat. Di mana rangkaian ini berisi sumber AC pada V1 di mana tegangan sinusoidalnya sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan dari V1 ini akan masuk ke dalam transformator yang berisi dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Di mana L1 adalah kumparan primer yang menerima langsung tegangan AC 220 volt dan L2 adalah kumparan sekunder yang menghasilkan tegangan AC dengan nilai yang lebih rendah yang akan diteruskan ke rangkaian penyearah. Tegangan AC yang dihasilkan dari kumparan sekunder akan masuk ke rangkaian penyearah jembatan, di mana rangkaian ini berisi 4 dioda, yaitu dioda 1, 2, 3, dan 4. Di mana pada saat setengah gelombang positif harus mengalir melalui D1 dan D3. Pada saat setengah gelombang negatif harus mengalir melalui D2 dan D3. Dengan cara ini, baik gelombang positif maupun gelombang negatif dapat dikonversi menjadi satu arah atau arus searah, meskipun masih berdenyut. Selanjutnya, tegangan DC berdenyut masuk ke dalam kapasitor, di mana kapasitor ini berfungsi sebagai filter, yaitu penyimpan muatan sementara untuk mengurangi riak tegangan, yang akan menghasilkan arus DC yang lebih halus. Setelah melewati filter, tegangan masuk ke dalam bagian regulator sederhana, di mana regulator sederhana ini memiliki R2 sebagai resistor pembatas arus dan D5 sebagai dioda Zener, di mana R2 akan membatasi arus yang akan masuk ke Zener, dan Zener akan menjaga tegangan tetap stabil pada nilai tertentu meskipun bebannya berubah-ubah. Dan yang terakhir, tegangan DC yang sudah stabil akan disalurkan ke R1, yaitu resistor beban sebesar 1 kilo ohm. Beban inilah yang akan menerima suplai tegangan DC yang lebih stabil. Untuk selanjutnya, saya akan mengecek tegangan dari beberapa titik pada rangkaian. Yang pertama, saya akan mengecek input PLN pada V1. Di sini, kita menghasilkan tegangan sebesar 220 volt. 220 volt. Yang kedua, saya akan mengecek tegangan output pada transformator sekunder. Saya akan mengecek di bagian sini, bagian positif dan negatif. Sebentar saya lebarkan. Ini hasil dari tegangan output sekunder transformator pada L2 yang sudah turun nilainya dari sebelumnya. Ketika digabungkan, dia akan seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, saya akan mengecek tegangan pada dioda jembatan setelah penyearah. 1, 2, 3, 4. Ini tegangannya. Di mana? Di sini adalah tegangan DC yang dihasilkan, meskipun masih terdapat riak tegangan, namun sudah lebih halus. Oke. Yang selanjutnya, saya akan mengecek bagian yang akan
atau output di kapasitor. Di sini ya. Ini adalah bagian output kapasitor. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa output pada tegangan setelah melewati proses filter Zener di sini ya. Oke, di sini. Oke, di sini dapat kita lihat ya. Sebelum melewati output pada Zener, sebelum melewati regulator sederhana, dia tegangannya sebesar 200, sekitar 20, sekian, dan setelah melewati Zener, dia tegangannya sebesar 18. Jika kita bandingkan dengan gelombang yang ada di kapasitor, kan seperti ini, dia akan mengalami penurunan. Namun pada hasil penurunan ini akan menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Demikianlah penjelasan mengenai rangkaian power supply sederhana, mulai dari sumber AC hingga keluaran tegangan DC yang stabil. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana proses penyiarahan, filter, dan regulasi tegangan bekerja dalam sebuah rangkaian. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.